Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Renungan kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan merenungkan ayat pertama sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Amin. Saya beri judul, tema kita adalah batu telah diambil dari kubur, atau terjemahan lain mengatakan bahwa batu telah dipindahkan dari kubur itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes ini, terutama pasal-pasal terakhir, dikisahkan tentang kebangkitan Kristus, sama seperti kitab Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan, memberitahukan kepada murid-muridnya. Kalau Injil Matius mencatat sebanyak 4 kali bahwa Yesus menceritakan tentang penderitaan, kematian, bahkan kebangkitannya. Saudara, kalau pesan itu diulang sampai 4 kali, berarti pesan itu sangat penting. Pemberitahuan itu sangat penting. Tetapi apa yang terjadi? Para murid tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memperhatikan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat dari Yohanes pasal 20 ayat 1, pada pagi-pagi benar, minggu pagi itu, para perempuan, ya, disebutkan Maria Magdalena, Maria, dan juga Salome. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Injil yang lain, mereka pergi ke kubur pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah para wanita ini mengerti bahwa pada hari yang ketiga nanti kubur itu pasti kosong karena Yesus bangkit, Yesus hidup, saudara-saudara? Jawabannya tidak. Justru mereka pergi ke kubur itu untuk menyaksikan mayat Yesus masih ada di sana. Buktinya apa? Mereka mau merempahi mayat Yesus itu. Saudara, ini satu pengalaman para murid Tuhan ketika Yesus masih hidup saja, mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Apalagi orang Kristen masa kini yang tidak sejaman, tidak melihat Yesus secara langsung, saudara-saudara. Mungkin akan lebih sulit ya. Tetapi Alkitab tadi mengatakan bahwa batu telah diambil dari kubur. Batu sudah dipinggirkan, saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat kubur Yesus itu kosong. Dan ini mau menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup seperti yang dikatakannya. Dia tidak berdusta, saudara-saudara. Nah, orang yang percaya kepada Yesus dikatakan walaupun mati, nanti dia akan bangkit, dia akan hidup. Karena apa? Dasarnya adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, biarlah pagi ini iman kita semakin dikuatkan. Kita memiliki, mempercayai Yesus yang sudah mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.